Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mumpung kita masih ada di Cirebon ya, masih ada di Sumber, jadi kita sekarang akan mencoba mendatangi sebuah tempat atau hidden game ya, yaitu kita akan coba menuju ke Plangon ya. Kita akan coba menuju ke Plangon, tapi bukan ke arah Plangonnya, tapi ke sebuah jembatan gantung yang fenomenal yang ada di Plangon ya. Untuk menuju ke sana dari lampu merah Sumber ini ya, nanti kita akan belok ke kanan, yaitu ke pasar Sumber. Dekat dari sini itu sekitar berapa ya, mungkin sekitar 500-an meter. Nah, ini jalan yang kita tuju ya, dari lampu merah yang tadi itu kita belok ke kanan. Di depan itu nanti ada pasar ya, pasar Sumber, pasar tradisional. Sebelum masuk ke pasar ada belokan ke kanan, nanti kita belok ke kanan. Karena hari ini merupakan hari libur ya untuk para pekerja kantoran, khususnya yang memang berkantor di Sumber itu hanya 5 hari kerja sampai dengan hari Jumat, sehingga Sabtunya ini kondisi jalanan lumayan cukup lengang. Ini kalau lurus nanti kita ke pasar Sumber, tapi kita belok ke arah kanan. Kita belok ke arah kanan menuju ke daerah Plangon ya, atau rumah sakit Sidawangi. Nanti bisa terusannya ke arah Kuningan. Kalau dulu masih sering ke daerah sini ya, kalau sekarang sudah jarang. Makanya sekalian kita cek kondisi jembatan gantungnya, apakah masih bisa dilewati atau masih terawat atau sudah ada perubahan atau bagaimana. Kita juga tidak tahu apakah jalannya juga bisa dilewati atau tidak. Di sini tuh ada SMP 2 Sumber ya kalau nggak salah. Kalau SMP 1 Sumbernya itu yang tadi yang dekat dengan perempatan lampu merah jalan utama, dan di sini ini merupakan SMP 2 Sumbernya.
depan ini ya. Nah, di sini SMP 2 Sumber. Kita lihat, oh ya, SMP 2 Sumber ini di sini. Kita lihat kondisi lalu lintas atau jalan utama ya, ini jalannya menanjak ke atas. Jalannya ini menanjak ke atas dan berbelok ya. Ini jalan yang menuju ke Kuningan, menuju ke Rumah Sakit Sidawangi, Rumah Sakit Paru, itu dari jalan yang ini. Kondisi jalannya lumayan sangat adem karena memang daerah dataran tinggi juga ya, dataran tinggi dan banyak sekali pohon-pohon besar. Nah, di depan itu adalah pelangonnya ya, depan itu pelangonnya. Kita nanti coba putar. Biasanya nih ya, biasanya itu para pengunjung akan memberikan makanan di sini nih. Nah, ini kita sudah berada di area pelangonnya. Nah, itu dilihat di depan, itu merupakan makhluk penunggu yang ada di sekitar sini. Nah, itu sudah langsung berlari mendatangi para pengunjung. Oke, kita langsung saja ke sana, ke atas. Bu, kalau jembatan gantung masih bisa dilewati nggak? Bisa. Oh iya. Iya, mau ke sana. Makasih ya, Bu. Oke, kita langsung ya. Nah, ini kalau mau ke Pangonnya itu kita lurus ke atas ya. Lihat, sangat terbengkalai sekali ya. Sayangnya kondisi yang ada di Kabupaten Cirebon ini sangat tidak terawat. Padahal kalau dirawat itu ya bisa menjadi salah satu destinasi yang lumayan ya. Oke, kita di sini ada jalan belok ke kirinya. Nah, ini jalannya ini masih sangat asri sekali ya. Kanan kirinya lembah, bukit, kemudian banyak sekali pohon bambu ya. Tapi kondisi jalannya tidak terawat ini ya. Nih, jalannya rusak. Tapi untuk spot foto dan untuk hiking ya lumayan enak ini. Nah, itu ada rumah penduduk dan juga ada penunggunya ya. Monyet-monyetnya itu sudah sampai ke sekitaran tempat tinggal penduduk. Saking banyaknya populasi yang ada di sini, bahkan kita pernah ngobrol juga dengan warga yang lain, itu pernah dari Pelangon ini beberapa kandang ya itu dipindahkan ke tempat yang lain seperti itu. Nah, ini kondisi jalannya dan kondisi lingkungan sekitarnya ya. Jalan hidden game. Jalan yang tidak banyak diketahui oleh orang dari luar wilayah sini.
Nah, ini sudah sampai. Itu di depan adalah jembatan gantung ya, jembatan gantungnya. Nah, ini adalah jembatan gantung yang ada di belakang area Plangon ya. Ini adalah kondisi jembatan gantung yang ada di belakang Plangon. Nanti kita coba turun. Oke, ini kita lihat bagaimana Oke, tadi kita lihat bagaimana warga sekitar masih memanfaatkan jembatan ini untuk lalu lintas utama ya. Nah, ini adalah kondisi jembatannya, sudah dilakukan tambal sulam dengan kayu-kayu yang ada, dan ini adalah posisi Sungai Cipager ya. Nah, kita perhatikan posisi sungainya ini sedikit air, tetapi ketika ada aliran atau kiriman, air kiriman dari daerah Kuningan, maka kali ini itu akan meluap ya, dan sangat besar sekali ya, sampai ke atas. Ini masih sangat asri sekali kondisi kalinya ya. Ini salah satu kali besar. Di depan itu longsor ya, dan di bawah ini bagian batu-batunya masih sangat banyak sekali, batu-batu besar ya. Kemudian di sini adalah kondisi jembatannya. Di jembatan ini banyak sekali kayu-kayu yang rusak juga. Dan ini adalah hidden gem yang ada di belakang Plangon ya. Hidden gem yang ada di belakang Plangon yang hampir jarang diketahui oleh masyarakat, terutama yang ya bukan yang berasal dari daerah sini ya. Nah, ini posisi besinya ya, besinya sangat tebal sekali, dan pengamannya hanya berupa kawat-kawat ya, besi kawat yang ukurannya mungkin agak rada-rada besar ya, seperti itu. Nah, itu. Oke, kita akan melanjutkan kembali perjalanan ya, ke arah pulang tentunya, tapi kita coba melewati jembatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini kondisi jembatannya ya. Jadi kalau kita melewati jembatan ini ya, sensasinya bergoyang-goyang begitu. Kalau dulu mah ini dijadikan salah satu tempat hiking ya, lewat nanti ketika yang lain sudah pada di tengah itu biasanya digoyang-goyang. Tapi itu dulu ya, itu dulu. Kalau sekarang sudah tidak. Nah, di sini juga banyak warga yang membudidaya, memelihara ikan air tawar ya.
coba ke pintu airnya ya. Nah, kita coba ke pintu airnya, itu ke arah sini. Dulu ini belum ada ini sekolah, sekarang sudah ada sekolah ya. Ini juga kita tidak tahu ini. Oh, ini ke sini ya, berarti bukan ke arah sininya. Tapi kita coba ya, kita coba telusuri jalan ini dulu ke depan. Sudah berpuluh-puluh tahun tidak pernah melewati jalan sini lagi. Kalau dulu di pinggiran kali Cipager ini sering dijadikan tempat untuk perkemahan ya. Oh, berarti bukan ke sini ya, berarti tadi belok ke sana. Oke, kita putar balik, kita tengok ke sungainya. Nah, ini sungainya nih, sungai yang tadi ya. Jadi kalau tadi itu kita dari arah Plangon, nah ini merupakan area perkemahannya dulu ya. Dulu itu di sini, ini di sebelah kanan ini merupakan area perkemahan, tapi sekarang sudah tidak digunakan kembali. Tapi karena memang tempatnya ini masih sangat enak untuk dikunjungi, kita coba ya turun ke bawah. Nah, ini adalah kondisi pintu air dari Desa Cipager. Ini adalah kondisi pintu airnya ya. Di sini kita lihat di sebelah depan sana itu banyak sekali yang rusaknya ya. Dan itu bukan rusak baru-baru, tapi memang sudah lama. Kemudian di sini juga aliran airnya lumayan bening sih, tapi juga kenceng. Kemudian di depan sini juga kita bisa melihat ada beberapa anak yang mandi, kemudian ada juga pemancing, dan di sebelah sana kita lihat ada yang mendirikan tenda juga. Nah, dulu itu di sini merupakan
area perkemahan ya. Di daerah sini dulunya merupakan area perkemahan. Nah, ini walaupun kelihatannya hanya tidak begitu dalam, memang tidak begitu dalam ya, dan aliran airnya juga hanya sedikit, tapi ini merupakan saluran air utama dari Kuningan. Jadi kalau misalnya dari daerah Kuningan itu airnya meluap, maka ini akan lumayan ya, aliran ini akan lumayan. Makanya sering sekali korban hanyut itu ya di sekitaran sini. Bahkan dulu itu pernah kejadian sedang asik-asiknya berenang seperti ini ya, karena memang aliran airnya ini cetek ya, dangkal sekali. Tiba-tiba dari sana itu datang air bah ya, atau datang air dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga menghanyutkan semua yang ada di depannya. Alhamdulillahnya waktu itu waktu kegiatan itu tim kita atau dari kontingen kita itu mereka masih sempat untuk lari ke atas ke sana ya, lari ke atas ke sana. Dan ke sana ini naik ke atas itu merupakan Bukit Plangon ya, tempat para monyet-monyet itu berada. Nah, nanti tembusnya adalah jalan yang tadi pertama kali kita masuk itu, naik ke sana, nanti tembusnya adalah ke jalan yang tadi kita pertama kali masuk dari pinggiran jalan raya ya. Nah, ini potensinya sangat bagus sekali untuk wilayah Kabupaten Cirebon, tapi ya sayangnya itu tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak dijaga, tidak diberdayakan, sehingga banyak yang malah memanfaatkan area atau wilayah Majalengka, Kuningan dan sekitarnya seperti itu. Ya, jadi walaupun ini hanya sekedar pinggiran aliran sungai ya, tapi karena memang ini salah satu sungai yang posisinya terdekat dengan ibaratnya jalan utama, dan banyak sekali di sungainya itu batu-batu sungai yang besar ya. Kemudian aliran sungainya juga masih alami, dan sekiranya ini bisa dijaga dengan sebaik-baiknya, bisa dikelola atau misalnya difasilitasi dengan baik lah, intinya tidak ditinggalkan begitu saja. Apalagi yang pasti kan Cirebon itu butuh tempat rekreasi yang basisnya alam ya, dan daerah sini harusnya ya bisa dimanfaatkan untuk tujuan rekreasi tersebut, dan bisa menambah keuntungan atau pendapatan income bagi pemerintah daerahnya. Tapi ya mungkin dari pemerintah daerah atau pemerintah desa punya punya opini tersendiri, sehingga kenapa tempat ini menjadi dibiarkan terbengkalai ya. Yang lain berlomba-lomba menciptakan tempat baru sehingga banyak dikunjungi oleh wisatawan. Nah, ini tempatnya sudah ada, tinggal dikelola dengan baik, kemudian tinggal difasilitasi dengan baik, sehingga bisa mendapatkan income tambahan. Entah itu kalau memang ini merupakan hak desa, berarti bisa menambah keuntungan tambahan bagi desa. Kalaupun ini merupakan aset daripada kabupaten, ini juga bisa menambah banyak masukan untuk desa juga, untuk pemerintah kabupaten. Oke, itu saja keliling kita hari ini, dan sebetulnya kesini bukan disengaja ya, kita tidak disengaja keliling karena pas kebenaran kita berada di Sumber, sekalian kita lewat, sekalian bernostalgia ya, karena dulu sering melakukan kegiatan perkemahan di sekitar sini, sering hiking, turun ke sungainya, kemudian meniti lembah yang ada di samping,
sampai dengan ke Pelangonnya juga, sampai dengan meniti ke jembatan gantung itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam sejahtera, salam touring.